Nah, oke. Untuk video kita kali ini, kita akan membahas tentang menentukan inverse dari sebuah matriks ordo 3x3 dengan menggunakan metode Gauss-Jordan. Ya. Nah, adapun metode Gauss-Jordan ini biasa juga disebut dengan operasi baris elementer. Ya. Nah, bagaimana untuk melakukan eliminasi Gauss-Jordan ini? Jadi konsepnya kita misalkan ada sebuah matriks, lalu nanti kita pasangkan dia dengan matriks identitas, maka bagaimana caranya agar ini nanti menjadi matriks identitas, lalu nanti di sampingnya nanti akan menjadi sebuah matriks. Nah, matriks inilah nanti yang kita katakan sebagai inverse dari matriks yang kita cari, ya. Nah, inilah teknisnya. Nah, yang kita lakukan adalah serangkaian proses eliminasi. Nah, bagaimana caranya? Tuh, mari kita ikuti, ya. Nah, oke. Yang pertama, untuk matriks M, yaitu 1, negatif 1, 1, lalu 0, 2, negatif 1, lalu 2, 3, 0. Ini kita pasangkan dengan, kita buatkan di sebelah kanannya, yaitu matriks identitas yang ordo 3, yaitu 1, 0, 0, lalu 0, 1, 0, lalu 0, 0, 1. Nah, berikutnya, proses yang kita lakukan agar dia di sebelah kiri ini menjadi matriks identitas, maka kita perhatikan bahwa elemen dari matriks identitas itu posisi baris pertama dan kolom pertama adalah 1, gitu ya. Jadi ini 1. Nah, ternyata sudah benar, ya. Sudah benar. Jadi kita tidak perlu lagi mengubah, ya. Kita tidak perlu lagi mengubah karena ini sudah benar, ya. Lalu langkah yang selanjutnya, kita lihat di baris kedua kolom pertama itu harus 0. Oke, dalam hal ini sudah. Lalu di baris ketiga kolom pertama itu harus 0 juga. Nah, maka ini harus kita ubah. Nah, bagaimana caranya? Nah, untuk ini di baris kedua dia tetap, di baris ketiga dia kita ubah. Ini kita tuliskan dengan, nah berarti kita operasikan dengan elemen dari matriks pada baris yang pertama tadi. Nah, 2 kita operasikan dengan P1, ya, dengan 1 agar hasilnya menjadi 0, berarti maka baris ketiga itu dikurangkan dengan 2 kali baris yang pertama. Nah, ini nantinya yang akan kita tulis sebagai baris pertama baris ketiga pada langkah yang berikutnya. Nah, sehingga ini kita perolehlah di sini matriksnya ini 1, tetap ini, ya, 1, negatif 1, 1, lalu 1, 0, 0, lalu yang berikutnya di sini tetap 0, 2, negatif 1, lalu 0, 1, 0, lalu yang berikutnya ini 2, berarti ini jadi 0, ya. 2 dikurangkan dengan 2 kali 1. Lalu yang berikut 3 dikurangkan dengan 2 kali negatif 1, berarti ini jadi 5. Oke. Lalu yang berikutnya D3 dikurang 2D1 berarti 0 dikurangkan dengan 2 kali 1, berarti jadi negatif 2. Nah, berikutnya 0 dikurangkan dengan 2 kali 1, berarti negatif 2. Lalu yang ini 0 dikurangkan dengan 2 kali 0, berarti sama dengan 0. Dan 1 dikurangkan dengan 2 kali 0, berarti ini sama dengan 1. Oke. Nah, selanjutnya untuk elemen dari matriks identitas, berarti
pada baris kedua kolom kedua, ini kan harus sama dengan 1 ya. Nah, ini sama dengan 1 gitu. Nah, ini harus kita ubah lagi agar dia menjadi 1. Caranya bagaimana? Maka di baris kedua itu kita kalikan dengan setengah. Berarti setengah baris kedua itulah nantinya yang akan kita tuliskan menjadi baris kedua pada langkah yang berikut. Oke. Nah, ini kita tulis hasilnya menjadi baris pertama dan ketiganya tetap, berarti ini 1, negatif 1, 1, lalu yang berikutnya 1, 0, 0. Lalu yang berikut ini 0, lalu 2 dikali setengah, atau setengah kali 2, ini 1. Lalu setengah kali negatif 1, negatif setengah. Lalu 0 dikali setengah, atau setengah kali 0. Lalu setengah kali 1, lalu setengah kali 0. Oke. Yang berikut, baris ketiganya tetap. 0, ini 5, lalu negatif 2, lalu negatif 2, 0, 1. Nah, langkah selanjutnya, kita sudah ketemu dengan, ini kan elemen dari matriks identitas ya. Nah, tapi di sini masih ada yang harus kita ubah pada kolom kedua yang lain ya. Itu harus kita ubah. Kita tulis, kita ubah menjadi 0 ya. Nah, bagaimana caranya? Maka baris pertama, kalau kita operasikan dengan baris kedua, berarti baris pertama ditambahkan dengan baris kedua. Itulah yang kita tulis nanti menjadi baris pertama. Ya, supaya jadi 0. Lalu baris ketiga, berarti baris ketiga dikurangkan dengan 5 kali baris kedua. Itulah nanti yang menjadi baris ketiga selanjutnya. Nah, ini kita lanjut. Nah, sehingga kita peroleh di sini 1, lalu ini pasti sudah tidak terganggu lagi ya. Nah, lalu yang berikutnya untuk negatif 1 ditambah 1 itu kan jadi 0. Ini tetap 1, lalu 5 dikurang 5 kali 1 itu jadi 0. Yang berikut untuk kolom ketiga. Nah, yang ini tetap setengah ya, negatif setengah. Nah, maka 1 ditambahkan dengan negatif setengah. Berarti sama dengan setengah. Oke, lalu yang berikutnya, baris ketiga, negatif 2 dikurangkan dengan negatif 5/2. Atau 2 ditambahkan dengan 5, negatif 2 ditambahkan dengan 5/2. Berarti ini sama dengan setengah ya. Nah, ini sama dengan setengah. Oke. Lalu, yang berikutnya, untuk baris kolom ke ini, yang ini ya, posisi yang di sini. Berarti yang ini kan tetap ya. Ini tetap 0, setengah, lalu di sini 0, lanjut 1 ditambahkan dengan B2, berarti 1 tambah 0, itu 1. Lalu yang berikutnya 0 ditambah setengah, sama dengan setengah. Lalu di sini 0 tambah 0 adalah 0. Nah, baris ketiga dikurangkan dengan 5 baris kedua. Jadi negatif 2 dikurangkan dengan 5 kali 0, jadi negatif 2, tetap ya. Selanjutnya 0 dikurangkan dengan 5 kali setengah, berarti jadi negatif 5/2. Dan yang terakhir 1 dikurang 5 kali 0, berarti sama dengan 1. Nah, oke. Nah, akhirnya sudah ketemu seperti ini. Nah, yang terakhir, ini kan harus kolom ketiganya harus kita ubah jadi 1 ya. Yang ini, maaf. Ini harus kita ubah jadi 1. Nah, supaya dia menjadi 1, berarti ini kita kalikan dengan 2. Ya, berarti 2 kali baris ketiga. Itulah nanti yang kita tulis menjadi baris ketiga pada langkah yang selanjutnya.
Nah, sehingga kita perolehlah di sini ini 1, di sini tetap, lalu ini tetap, lalu yang ini jadi 1 ya, yang lain tetap negatif setengah, yang ini setengah, lanjut yang ini 1, ini 0, lalu ini negatif 4 ya, karena dikali 2, yang ini tetap setengah, ini juga setengah, kalau ini dikali 2 berarti negatif 5 ya, lalu yang ini 0, ini 0, ini 2. Oke, nah dengan demikian langkah yang terakhir adalah ini, mengubah ini menjadi 0 ya, supaya dia di sebelah kiri nanti akan menjadi identitas. Nah, maka baris pertama itu harus dikurangkan dengan setengah dari baris yang ketiga ya, sehingga ini nanti menjadi baris pertama. Lalu yang berikutnya baris kedua, karena itu negatif setengah berarti harus ditambahkan ya, ditambahkan dengan setengah dari baris ketiga supaya nanti itulah menjadi baris kedua. Nah, kita perolehlah nanti hasil yang terakhir di sini, yaitu ini tetap 1, 0, 0, lalu 0, 1, 0, yang ini 1. Selanjutnya untuk baris pertama berarti setengah, ini kan sudah pasti 0 ya, 0, ini juga sudah pasti 0. Oke, lalu yang berikutnya, nah kita lihat ini, 1 dikurang dengan setengah kali minus 4, berarti 1 dikurang setengah kali minus 4, berarti sama dengan 3 ya, ini berarti sama dengan 3. Nah yang berikutnya, setengah dikurang setengah kali negatif 5 ya, berarti setengah dikurangkan dengan setengah kali B3-nya, B3-nya minus 5, berarti jadi 6/2, ini juga sama dengan 3. Oke, ini 3. Lalu yang berikutnya 0 selalu dikurangkan dengan setengah kali 2, berarti sama dengan negatif 1. Dan baris kedua 0 B2 ditambah setengah kali B3, berarti 0 ditambahkan dengan setengah kali minus 4 atau negatif 4, berarti sama dengan negatif 2. Oke, ini negatif 2. Lalu yang berikutnya setengah ditambahkan dengan setengah kali negatif 5 ya, berarti negatif 5/2 ditambah setengah, berarti negatif 4/2, berarti negatif 2. Oke, ini negatif 2. Lalu yang berikut 0 ditambahkan dengan setengah dikali 2, berarti sama dengan 1. Nah, yang baris ketiga ini kan tetap ya. Nah, akhirnya kita perolehlah di sini apa yang menjadi inverse dari matriks yang tadi ya. Jadi ini kan sudah ketemu, ini identitas, lalu yang di sini adalah inverse-nya. Nah, tadi kalau matriks yang kita miliki adalah matriks M, berarti ini menjadi M inverse. Ya, dengan kata lain, inverse dari matriks M itu adalah 3, 3, negatif 1, negatif 2, negatif 2, 1, lalu negatif 4, negatif 5, 2. Ya, oke. Nah, demikianlah untuk metode Gauss-Jordan atau operasi baris elementer. Ya. Nah, selanjutnya ini sebenarnya masih bisa lagi kita lanjutkan untuk menentukan penyelesaian dari sistem persamaan linear 3 variabel ya. Oke, untuk sistem persamaan linear 3 variabel atau persamaan matriks itu akan kita lanjutkan pada video yang selanjutnya.